kamu terlintas mikir gitu ya. Kenapa ada orang yang dari kecil dia pinter banget, IQ-nya tinggi, juara kelas, dia hafal banyak rumus. Tapi sekarang hidupnya itu begitu-begitu saja. Ya mungkin fenomena ini bukan cuma terjadi di sekitarmu ya. Mungkin juga terjadi pada kamu sendiri. Saya bukan coba mau mengejek gitu ya. Tapi pertanyaan ini tuh sering banget muncul. Bahkan banyak yang jadiin konten gitu ya. Banyak banget yang secara teori orang itu jago di sekolah. Pinter banget dulunya. Tapi secara praktek benar-benar mentah. Benar-benar gak jadi apa-apa. Makin kesini tuh saya makin sadar gitu. Bahwa ternyata kepintaran hanyalah salah satu bagian kecil dari sebuah puzzle kehidupan. Ada 4 ilmu yang kalau kamu gak punya, sepintar apapun kamu gak akan jadi apa-apa. Dan yang paling ironisnya adalah 4 ilmu ini tuh tidak diajarkan di sekolah. Jadi gini, sekolah itu mengajarkan kita matematika, mengajarkan kita fisika, mengajarin kita ekonomi dan ilmu-ilmu eksak lain. Tapi tidak ada satu orang pun guru yang ngajarin bagaimana caranya untuk mengontrol ego. Bagaimana caranya hidup kita tetap tenang walaupun kita punya masalah yang banyak. Bagaimana caranya untuk mengerti situasi, bukan cuma mengerti buku. Padahal itulah ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, saya mau bahas 4 ilmu itu biar kita bisa refleksi bareng-bareng. Yang pertama, ilmu mengelola ego. Ilmu mengelola ego itu bukan tentang menjadi rendah diri, tapi tentang bagaimana kamu harus maju dan kapan kamu harus bertahan. Bagaimana kamu mengangkat wajahmu dan kapan harus menunduk. Banyak sekali orang pinter loh di luaran sana, tapi sebenarnya dia rapuh karena terlalu dikendalikan oleh ego dia. Ego itu bikin kita ngerasa selalu benar. Ego itu bikin kita ngerasa selalu unggul. Kita nggak boleh terlihat lemah. Padahal dalam hidup itu kita nggak selalu di atas. Ada kalanya kita butuh untuk mendengarkan orang lain, menerima kritik, bahkan minta maaf meski kita 100% nggak ngerasa salah. Nah di situ ilmu kita itu diuji di momen yang nggak kelihatan, tapi dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan kita. Ilmu mengelola ego ini penting banget loh, karena jujur aja ya. Makin pintar seseorang, makin besar potensi egonya. Makin merasa tahu, merasa paling benar, merasa semua keputusan yang diambil itu adalah final. Pokoknya dialah yang terbaik, titik gak ada koma. Contohnya begini, kita kerja dalam sebuah tim. Ada teman kita ngasih saran, teman tim kita ngasih saran. Yang sebenarnya saran itu ya kita juga udah mikirin aja dari 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Karena kita dikuasai ego merasa paling, pada saat kita dikasih saran, kita bilang apa dalam hati? Alah, saya kan lulusan luar negeri, sedangkan dia kampusnya itu di peta Indonesia aja nggak ada. Tapi kalau kita menguasai seni mengelola ego, kamu pasti siap untuk mendengarkan apapun idenya. Mungkin idenya lebih simpel, lebih efektif, dan mungkin diambil dari POV yang berbeda. Nah dari situ sama saja kita belajar bukan cuma menjadi seorang pemimpin yang bijak, tapi kita juga belajar untuk menjadi dewasa dalam berpikir. Dunia itu luas bro, selalu ada orang yang lebih tahu, selalu ada orang yang lebih berpengalaman, selalu ada orang yang lebih peka. Yuk belajar bahasa di Duolingo. Latih keterampilan berbicara, mendengar, Selalu ada orang yang lebih berpengalaman, selalu ada orang yang lebih peka. Dan kalau kamu gak bisa ngontrol egomu, kamu bakal susah belajar pada hal-hal yang baru. Saya pernah ketemu dengan teman saya, jenius banget. Tapi karena dia gak bisa menerima kritik, gak mau terima saran, akhirnya dia mandek. Dia gak mau dikoreksi, gak mau dengerin orang lain. Dia pikir dia pinter, dia tidak perlu saran. Dan akhirnya dia jalan sendirian. Gak tumbuh, gak berkembang, gak kemana-mana. Akhirnya karirnya mati bersama ego dia. Ngerti teori saja tidak cukup. Kita butuh hati yang lapang untuk menerima kalau kadang kita ini cuma manusia biasa yang bisa salah. Orang yang bisa mengelola egonya bukan berarti dia nggak punya harga diri. Justru karena dia tahu nilainya, dia nggak butuh pembuktian terus-menerus. Dia fokus bertumbuh, bukan fokus pamer. Dia lebih tenang.
Karena dia tahu bahwa belajar dari orang lain bukan tanda sebuah kelemahan, tapi tanda bahwa dia cukup kuat untuk nggak dikuasai oleh dirinya sendiri. Yang kedua, ilmu bertahan dalam tekanan. Ini nggak kalah penting. Kamu boleh punya otak secerdas Einstein, tapi kalau mentalmu mental tempe, mentalmu gampang tumbang, ya kamu nggak akan tahan dengan dunia yang begitu keras ini gitu. Hidup itu nggak selalu mulus. Kadang kita di atas, besoknya di bawah. Kadang kita dihargai, besoknya dicuekin. Kadang usaha kita sudah maksimal, tapi hasilnya nol. Dan di situ yang ngebedain antara orang yang bisa bertahan sama orang yang menyerah. Apa yang ngebedainnya? Mental tahan banting. Saya pernah di titik yang down banget gitu ya. Kerja keras gak dihargai, udah usaha tapi gagal terus. Tapi pada saat itu saya sadar, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah bertahan. Bukan karena saya kuat, tapi kalau saya menyerah, semuanya sudah selesai. Nah, ilmu ini nggak kelihatan, tapi justru ilmu ini yang bikin kita terus berjalan walaupun hidup kita lagi berat-beratnya. Yang ketiga, ilmu membaca situasi, bukan cuma sekedar buku. Nah ini nih, ilmu yang sering dilupakan oleh orang pintar karena terlalu fokus pada buku. Mereka lupa kalau dunia nyata itu beda banget loh. Di dunia nyata, kamu nggak akan pernah ditanya, kamu hafal teori apa aja. Tapi di dunia nyata, kamu bisa ngerti nggak perasaan orang lain? Kamu bisa baca suasana ruangan nggak? Kamu tahu nggak kapan harus ngomong dan kapan harus diam? Nggak ada diajarin di buku. Itu hanya diajarin di dunia nyata. Saya pernah lihat ada orang, idenya keren banget. Presentasinya canggih pakai AI. Tapi dia nggak ngerti audiensnya, ngomong terus, nyerocos terus, nggak baca respon dan nggak peka. Akhirnya nggak ada yang dengerin satupun. Ide bagusnya itu cuma jadi sampah. Karena apa? Karena timing dan penyampaiannya itu salah. Ilmu membaca situasi ini penting banget. Karena hidup nggak selalu soal benar salah, tapi soal peka nggak kita sama kondisi kita. Yang keempat, ilmu meresapi kesalahan, bukan cuma menghindarinya. Ilmu ini jarang banget dibahas. Ilmu meresapi kesalahan ini. Kita dari kecil itu udah dilatih. Kita nggak boleh salah. Salah itu nilainya jelek. Salah itu bikin malu. Padahal dalam hidup kita, salah itulah guru terbaik sebenarnya. Banyak orang pintar yang nggak tahan kalau salah. Karena selama ini dia terbiasa benar terus, menang terus. Akhirnya ketika salah, ketika kalah, dia down. Atau mungkin malah denial, nyalahin orang lain, nyari pembenaran, dan sebagainya. Padahal salah itu adalah momen yang paling berharga. Kalau kita mau diam sebentar, kita mau bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan-kesalahan ini? Nah, disitulah kita akan tumbuh. Tapi kalau kita mau lari dari kata salah, ngeles, cari alasan, kita nggak akan pernah benar-benar berkembang. 4 ilmu itu bro, kalau kamu punya, hidupmu bisa kokoh banget. Bukan cuma kelihatan dari luar, tapi kuat dari dalam. Ilmu mengelola ego bikin kamu akan tetap rendah hati. Ilmu bertahan dalam tekanan bikin kamu itu nggak akan gampang tumbang. Ilmu membaca situasi itu bikin kamu nggak bodoh secara sosial. Dan ilmu meresapi kesalahan bikin kamu menjadi manusia yang dewasa, bukan cuma pintar saja. Sayangnya, ini tidak pernah dikasih nilai rapor, tapi selalu dites dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngerasa sudah belajar, tapi masih gagal juga, ya jangan langsung anggap bahwa diri kita itu kurang pintar. Mungkin kita cuma belum sempat belajar ilmu yang lebih dalam. Ilmu tentang kamu sendiri, ilmu tentang manusia lain, atau ilmu tentang hidup. Dan itu gak ada loh di buku pelajaran. Tapi kita bisa temuin di setiap luka, di setiap kegagalan, di setiap penolakan yang kita alami. Jadi, kalau kamu merasa pintar, tapi kok saya belum sukses-sukses ya? Tenang saja, kamu tidak sendirian kok. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang, mungkin saatnya kamu belajar hal-hal baru yang tidak pernah dikasih nilai di sekolah. Belajar sabar saat semua orang pengen buru-buru. Belajar ikhlas saat kita tidak bisa mengontrol hasilnya. Belajar mengerti orang lain, bukan hanya pengen dimengerti saja. Dan yang paling penting, belajar memahami diri sendiri. Karena itu ilmu yang paling mahal, yang cuma bisa kamu dapat dari jatuh bangunnya hidupmu sendiri.
Makanya, jangan pernah remehkan pelajaran hidup yang datang dari pengalaman hari-hari. Karena bisa jadi, di sanalah letak ilmu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Jaga pikiran, jaga hati. Kamu terlalu berharga, bahkan saat dunia belum mengakuinya. Tetap semangat, terima kasih. Lah, Dok. Memang itu loh. Ada sifat lo tuh.